Hai investor, finally Indosat merger dengan Tri juga ya setelah ditunda-tunda sekian lama. Mari kita lihat nih seperti apa sih merger antara Indosat dan Tri ini. Jadi ini adalah kondisi sebelum merger ya. Indosat Ooredoo ini sahamnya 65% itu dimiliki oleh Ooredoo Asia dan 14,3% dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan publik itu memiliki 20,7%. Ooredoo ini siapa ya? Jadi Ooredoo ini adalah perusahaan telekomunikasi asal Qatar dan udah ada nih di banyak negara. Ooredoo ini masuk ke Indonesia dari tahun 2008 yaitu mereka akuisisi Indosat ya. Ooredoo ini invest di Indosat itu melalui Ooredoo Southeast Asia Holding yang merupakan pemilik 100% dari Ooredoo Asia. Dan Ooredoo Asia inilah yang menguasai 65% dari sahamnya Indosat Ooredoo. Sedangkan untuk Tri, itu sebelum merger, itu sahamnya 67% dimiliki oleh CK Hutchison dan 33% ya dimiliki oleh PT 3 Telekomunikasi Indonesia. CK Hutchison ini adalah suatu holding company yang terdaftar di British Virgin Island dan mereka ini sebenarnya adalah perusahaan dari Hong Kong ya. Mereka punya banyak sekali lini bisnis di berbagai negara, ada di Europe, China, Hong Kong, Asia, Australia, Kanada, dan sebagainya. Dan mereka ini sektor usahanya juga banyak nih. Ada port, ada retail, infrastructure, dan yang pasti sih ada telekomunikasi nih. Nah, kedua perusahaan ini udah resmi nih mengumumkan bahwa mereka merger itu di tanggal 16 September 2021 dengan total transaksi itu adalah sebesar 6 miliar US dollar atau setara dengan 85,5 triliun. Gede banget ya. Setelah transaksi merger ini, Ooredoo dan CK Hutchison itu masing-masing akan memiliki 50% saham di Ooredoo Hutchison Asia dan Ooredoo Hutchison Asia ini akan memiliki 65,6% saham di Ooredoo Hutchison yang merupakan penggabungan dari Indosat Ooredoo dan Tri. Kemudian untuk si pemerintah Indonesia sendiri itu akan memiliki 9,6% saham dan publik akan punya 24,7%. Dari tanggal kesepakatan di tanggal 16 September 2021 ini dan yang diumumkan ke publik tanggal 17 September 2021 ini, penggabungan ini masih nantinya akan dimintakan persetujuan melalui rapat umum pemegang saham ya karena transaksinya kan besar banget nih dan diharapkan efektif itu baru di tanggal 1 Desember 2021. Setelah itu juga nanti masih dibutuhkan waktu untuk penyelesaian pembelian kembali sahamnya. Jadi diharapkan bisa selesai di akhir tahun 2021 ini. Mari kita lihat posisi keuangan setelah merger. Jadi ini adalah posisi keuangan dari Indosat sampai dengan kuartal 1 2021. Ini adalah Tri dan ini adalah setelah penggabungan. Jadi kalau kita lihat di sini aset lancar dari Indosat ini adalah 10,5 triliun, kemudian Tri adalah 6,5 T, sementara setelah penggabungan adalah 14,8 T. Dan total asetnya untuk Indosat itu adalah 62,8 T dan Tri adalah 50,4 T setelah penggabungan menjadi 100,9 triliun. Nah, kemudian kalau kita lihat nih dari liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendeknya, itu Indosat adalah 22,8 T, Tri adalah 19,45 T, dan setelah penggabungan menjadi 32 triliun. Jadi sebenarnya kalau dari sisi current ratio, kalau dihitung, sebelum merger, itu current ratio dari Indosat adalah 0,46, dan setelah merger juga di kisaran 0,46. Jadi sebenarnya dari sisi current ratio nggak banyak berubah ya. Kemudian total liabilitas dari Indosat itu saat ini adalah 49,7 T dan Tri adalah 50,67 T dan setelah penggabungan total liability mereka adalah 77,46 T. Lalu dari sisi ekuitasnya, Indosat ini ekuitasnya sekarang 13 T nih, dan nanti setelah penggabungan, maka ekuitasnya ini akan melambung menjadi 23,5 triliun. Nah, ini nih yang seru nih. Jadi, dengan kondisi seperti ini, maka nanti debt to equity rasionya, kalau sekarang Indosat kan di kisaran 3,76 nih, nanti setelah merger itu akan turun menjadi 3,3, rasionya 3,3. Dan ekuitas yang melonjak ini dari 13T ke 23,4T, ini tentu saja akan menjadi suatu hal yang positif ya, karena nantinya akan mendapatkan permodalan yang kuat sekali, karena ada pertambahan permodalan yang totalnya adalah sekitar 78%. Lalu,
Mari kita lihat dari sisi laba rugi. Nah, pendapatan sebelum penggabungan itu Indosat adalah 7,3 T, kemudian Tri adalah 3 T, dan setelah penggabungan adalah 10,6 T. Setelah merger ini totalnya kan 10,6 T, tapi ini kan untuk satu kuartal. Jadi kalau dikalikan dengan 4 itu maka totalnya adalah 42,4 T untuk satu tahun atau setara dengan 3 miliar US dollar kalau kita pakai asumsi kurs dolarnya adalah 14.250 dan saat ini nih si Indosat ini punya 60 juta pelanggan aktif, sementara Tri punya 44 juta pelanggan aktif, jadi totalnya kalau dijumlahkan 104 juta pelanggan aktif ya. Meskipun ada risiko tumpang tindih, maksudnya tuh orang yang sama tapi punya dua nomor nih, punya nomor Tri dan punya nomor Indosat. Nah, kalau mereka bergabung bisa jadi nih si pelanggan ini akan mematikan salah satu nomornya. Jadi bukan berarti nih kalau 60 juta ditambah dengan 44 juta pelanggan itu hasilnya 104 juta, nggak gitu juga sih. Bisa jadi nanti total pelanggan barunya nggak sampai dengan 100 juta. Nah, kembali lagi ke posisi laporan keuangan tadi nih, besarnya dari beban penjualan, ini kalau kita lihat bahwa Indosat saat ini adalah 6,4 T, kemudian Tri ini besarnya beban penjualan itu bahkan lebih besar dari pendapatannya sendiri, yaitu 4,3 triliun. Jadi setelah penggabungan adalah 11,2 triliun. Namun biaya ini nantinya bisa ditekan banyak sih, karena kan infrastrukturnya bisa dipakai bersama ya. Biaya platform yang tadinya sendiri-sendiri bisa digabungkan, jadi bisa lebih murah, personil mungkin juga bisa diefisiensikan. Jadi beban penghasilan ini bisa jadi akan lebih banyak ditekan. Jadi kalau saat ini Indosat itu besarnya margin kotor itu adalah 12,7%, mungkin nanti akan bisa naik lebih besar dari itu. Nah, kemudian laba setelah pendapatan lain-lain ini juga bertambah signifikan. Itu karena ada tambahan di sini nih. Ini adalah tambahan karena keuntungan bersih dari penjualan dan penyewaan kembali menara sebesar 6 triliun. Jadi ini adalah karena Indosat ini menjual menara itu sebesar 4.247 menara. Jadi Indosat ini menjual meneranya kepada PT Epit Menara yang merupakan afiliasi dari Sentra Tama dan EdgePoint. Nah, penjualan ini rampung di 30 Juni 2021, sehingga kalau kita lihat di laporan keuangannya tadi, itu dimasukkan ke dalam kolom adjustment. Dan sebenarnya kalau dilihat di total penjualan menara ini sebenarnya hanya 10,28 triliun. Tapi dari menara yang dijual itu ada beberapa yang berada di tanahnya Indosat. Jadi mau nggak mau si pembeli yang baru itu mesti menyewa tanah Indosat setidaknya buat 10 tahun. Nah, total pendapatan sewa tanah itulah yang 186 miliar. Jadi kalau di total-total pendapatan dari Indosat adalah 10,47 triliun. Nah, dari total transaksi ini kan Indosat harus bayar lagi dong biaya sewa menaranya karena kan menaranya dia udah jual nih. Sehingga nanti nilai akhirnya adalah sesuai dengan yang tadi muncul di laporan laba rugi itu. Nah, Indosat ini sebenarnya sudah pernah melakukan penjualan menara ya di tahun 2019. Jadi saat itu mereka melepas 2.100 menaranya ke Mitratel. Jadi Mitratel itu adalah anak usaha Telkom. Kemudian mereka juga melepas 1.000 menaranya ke Protelindo. Dan saat itu Indosat meraih 6,39 triliun. Jadi Indosat ini menjual menaranya agar mereka dapat dana segar karena mereka kan mau ekspansi dan mereka juga berusaha untuk mengefisiensikan biaya. Karena kan kalau biaya sewa kan pasti lebih murah ya dibandingkan dari biaya kepemilikan aset dan pemeliharaan aset itu sendiri. Nah, dari merger ini sebenarnya keuntungan apa sih yang akan didapatkan? Jadi dari merger ini nantinya pelanggan akan mendapatkan kualitas jaringan 4G dalam ruangan dan luar ruangan yang lebih baik. Jadi nanti diharapkan experience dari customer ini yang akan menjadi testimoni sehingga nantinya akan makin banyak lagi pelanggan yang bergabung ke mereka. Dan selain itu juga mereka akan mendapatkan efisiensi jaringan dan mereka akan mendapatkan pita spektrum yang lebih lebar ya karena penggabungan itu. Dan mereka juga akan lebih ready untuk bisa masuk ke bisnis 5G. Jadi keuntungan utamanya itu sebenarnya lebih ke arah mereka lebih ready untuk masuk ke 5G ya. Kan kita tahu ya bahwa Indosat itu kan baru aja meluncurkan 5G nih di Agustus 2021 dan mereka akan terus ekspansi dan kita tahu lah ya 5G itu kan mahal sekali ya. Nah, mengenai pita spektrum itu nih, pita spektrum ini dulu di tahun 2014 saat XL Axiata bergabung dengan Axis itu sempat menjadi permasalahan. Kenapa? Karena waktu itu dari pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, itu mereka meminta untuk dikembalikan ke negara nih, seluruh frekuensi yang dipakai oleh Axis. Kenapa?
karena sudah dianggap berlebihan. Nah, jadi kalau dilihat nih dengan penggabungan ini kan memang benar nih tampaknya bahwa nanti kualitas jaringannya akan menjadi lebih baik. Tapi nanti akan ditinjau lagi oleh pemerintah. Jadi misalnya nih saat ini Indosat kan pakai 55 MHz, sementara Tri kan pakai 40 MHz. Berarti kan totalnya 95 MHz nih. Nah, nanti akan ditinjau lagi nih misalnya total pelanggan mereka setelah bergabung itu menjadi 95 juta pelanggan. Nah, apakah jumlah megahertz itu nggak berlebihan? Sementara kayak Telkomsel aja kan sekarang dengan 170 juta pelanggan, itu hanya punya spektrum sekitar 100 MHz. Nah, itu yang nanti akan ditinjau lagi. Nah, merger ini bukannya tanpa resiko ya. Yang namanya merger, apalagi dua provider, itu kan banyak sekali yang mesti disesuaikan, banyak integrasi yang mesti dilakukan. Jadi memiliki resiko akan membutuhkan belanja modal yang lebih tinggi di awal merger tersebut gitu. Jadi ada kemungkinan akan meningkatkan rasio hutang atau leverage. Nah, pertanyaannya nih, kalau merger ini bagus untuk pengembangan, terus kenapa dong kemarin sahamnya malah anjlok? Jadi merger ini sebenarnya udah didengung-dengungkan dari awal tahun dan udah berkali-kali mengalami penundaan. Dan setiap kali rencana merger diberitakan tuh saham ISAT sempat naik. Habis itu kan nggak jadi nih, tunggu lagi. Setelah itu info lagi, mau merger lagi, terus harganya naik lagi. Jadi sahamnya ISAT ini udah naik berkali-kali. Jadi kalau dulu kan harganya di kisaran 2.200. Sementara per 17 September 2021 tuh harganya udah di 6.900. Jadi udah naik 3 kali lipat. Jadi ketika akhirnya merger ini resmi disepakati ya pelaku pasar justru merespon dengan sell on news. Itulah yang membuat malah harganya turun. Lalu gimana sih dengan prospeknya? Sebenarnya prospek dari merger ini bagus ya, artinya dari sisi permodalan, penggabungan antara Indosat dan Tri ini jelas akan memperkuat permodalan. Dan dengan kondisi seperti itu, pastinya mereka akan lebih mampu untuk masuk dan ekspansi ke 5G ya. Dan otomatis nih dengan penggabungan ini nanti jumlah pelanggannya akan meningkat ya, dan akan terjadi efisiensi. Selain itu juga beban penjualan akan lebih bisa dikurangi dengan adanya efisiensi yang bisa didapatkan dari penggabungan itu. Dan kalau dari sisi harga sahamnya sendiri nih, kalau dilihat nih di harga 6.900 itu kan PBV-nya di kisaran 2,14. Sementara kita tahu bahwa tadi setelah penggabungan itu maka ekuitas dari si Indosat itu akan naik 78%. Maka PBV-nya kan akan turun nih, mungkin hanya sekitar 1, gitu. Nah, itu yang nantinya akan men-trigger untuk harga sahamnya bisa rebound kembali. Tapi tentu saja butuh waktu ya, tidak instan. Tapi tentu saja sih sinergi kedua perusahaan ini dan adjustment serta rearrangement-nya nggak akan berlangsung dengan instan ya. Semuanya pasti butuh waktu. Mungkin setidaknya 2 tahun ya untuk bisa smooth dan bisa kelihatan nih hasil dari merger ini. So, for now, harga Indosat udah price in ya. Jadi kita tunggu aja deh dobrakan hasil merger Indosat dan Tri ini di tahun-tahun ke depan. Satu hal yang pasti bahwa dengan merger ini nanti Indosat sama Tri itu resmi akan menjadi provider terbesar nomor 2 di Indonesia setelah Telkom. BTW di channel ini kita ada beberapa playlist sesuai dengan kategori emiten yang kita bahas ya. So, jangan lupa kepoin konten kita. Thank you guys. Happy Saturday night.